Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin kembali membahas mengenai komponen pertahanan keamanan Indonesia. Nah, negara Indonesia spesifiknya. Kenapa? Saya bahas Indonesia karena ini adalah negara saya, negara tumpah darah Indonesia, negara tempat saya dilahirkan dan tentu saya cintai, gitu kan. Nah, kita perlu bahas ini guys, ya. Karena banyak pemimpin ya, pemerintah ya, pemimpin dan juga menteri pertahanan mungkin nggak sadar akan potensi ini gitu guys. Ini potensi yang sangat luar biasa kalau dikembangkan. Ya, kita tahunya sisi pertahanan keamanan itu cuma militer gitu kan. Jadi orang selalu kalau ngomong pertahanan keamanan itu selalu jawabannya militer. Gimana supaya militer ini kuat gitu kan. Di ekspansi anggaran, ngomong tentang postur anggaran, padahal kita tahu itu adalah cost keluar. Ya, kalau ngomong militer, Anda akan ngomong dengan budget, Anda akan ngomong tentang hal budget, tentang anggaran ya, dan itu tentu akan mengurangi signifikan dari pos-pos penguatan ekonomi gitu kan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, karena ngomong anggaran pertahanan memang ngomong tentang postur gitu. Tentara harus dibayar, tentara harus dilengkapi dengan peralatan alutsista gitu, dan itu harganya tentu luar biasa mahal, belum lagi biaya pemeliharaan dan juga gaji dan segala macamnya gitu kan. Nah, mereka lupa kalau ada komponen lain yang jauh lebih potensial daripada itu, yang didapat dengan gratis gitu kan, didapat dengan gratis dan dengan dari segi jumlah dan sumber itu jauh lebih besar daripada militer itu sendiri. Karena nggak mungkin merekrut tentara sebanyak mungkin gitu, ada postur anggaran yang terbatas gitu, dan juga biaya untuk merekrut dan untuk memelihara pos itu gitu kan. Nah, sementara ada pos luar biasa yang didapat dengan gratis dan melimpah, yaitu dari rakyat itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat rakyat Indonesia ini kan mau nggak mau, suka nggak suka itu adalah mayoritas Muslim. Ada sekitar 90% lebih Muslim di Indonesia. Itu adalah potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan dan dipelihara dan dipupuk untuk sebagai komponen pertahanan keamanan Indonesia gitu kan. Nah, dari segi jumlah tentara akan kalah, dari segi jumlah mungkin mereka nggak punya peralatan militer di tentara, tapi jangan lupa ya, mereka punya spirit yang tentara punya juga sebenarnya, tapi khusus tentara Muslim ya, karena Islam itu terkenal dengan semangat jihadnya guys. Jihad itu luar biasa, jihad fisabilillah. Bagi orang yang nggak paham ini ya, mereka tidak akan ngerti tentang potensi ini. Orang yang Muslim yang taat pada agamanya, dia akan mati-matian membela jihad, membela agama, bangsa dan negaranya di rongrongan musuh-musuhnya gitu guys. Orang-orang yang hendak menghancurkan agamanya, bangsa negaranya itu mereka akan jihad melawannya, dan jihad itu tentu jihad fisabilillah, jihad sampai tidak ada penghabisan. Karena dalam Islam hanya ada dua, hidup mulia atau mati syahid, tidak ada yang lain. Anda mau hidup mulia atau mati syahid, itu adalah doktrin atau ajaran Islam yang sangat tertinggi, yang paling tinggi, yang paling susah diaplikasikan. Karena itu nggak sembarang umat Islam bisa melakukan itu. Ya, kalau ada bicara mengenai hukum sholat, zakat, puasa, dan buat kebaikan itu umumnya umat Islam bisa. Tapi khusus pada jihad itu nggak semua orang bisa guys. Karena itu butuh betul-betul keimanan dan ketakwaan yang tinggi pada Allah SWT. Dan itu yang susah didapat, dan itu ada cara trik untuk memupuk itu dan untuk mengeluarkan potensi itu guys. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, apa yang jadi ketika suatu negara Indonesia diserang? Yang pertama tentu yang akan maju adalah tentara, ya kan? Tentara. Apalagi kalau kita melakukan penyerangan ke negara lain. Tapi khusus dalam ketika negara kita serang, itu mau nggak mau tentara itu akan ada butuh bantuan. Ya nggak, iya dong, nggak mungkin rakyat diam aja ketika masuk musuh menyerang gitu kan, lalu rakyat bersembunyi. Itu mungkin awalnya begitu ya, akan awal tentara dikerahkan, tapi ketika musuh sudah terlalu jauh masuk ke dalam, tentara kan tentu menjaga perbatasan. Ketika tentara sudah tidak sanggup lagi menjaga perbatasan dan sudah masuk ke dalam, tentu komponen berikutnya adalah rakyat, yang mayoritas besar itu umat Islam. Nggak mau rakyat harus bertentangan. Nggak mungkin rakyat diam ketika kampungnya dirusak gitu kan. Oke lah, awalnya mungkin belum, masih perbatasan, masih TNI, masih militer. Tapi kalau masuk ke dalam, pertahanan itu tembus, rakyat otomatis akan bantu. Jangan kan lagi masuk dalam, rakyat pun akan bantu ketika perbatasannya diserang gitu guys. Rakyat nggak mungkin diam saja gitu.
bagi yang mereka punya semangat jihad tinggi, yang mengerti akan pentingnya membela agama dan tanah air gitu dari rombongan musuh-musuhnya gitu. Kalau dalam struktur militer kita mengenal itu adalah tingkat komando. Komando mereka itu kan patuh pada panglima tertinggi. Dalam hal ini tentu mungkin presiden atau di bawahnya itu Pangap, Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI. Ya, itu sudah jelas struktur militer sudah jelas. Di awal dari bentuk itu. Di kuat sertanya ya, ini prajurit harus kepada siapa dulu kepada kolonel, lalu lagi ke legend segala macam sampai ke jenderal sampai ke presiden nanti ya. Pokok komando jelas. Nah, itu terus dipupuk guys melalui hierarki itu. Nah, dilatih juga dengan disiplin dan segala macamnya, latihan mental, fisik dan segala macamnya. Nah, untuk potensi komando di umat Islam itu bukan pada panglima TNI atau presiden, sekali lagi ya, tapi ada pada ulama guys. Nah, itulah bedanya. Tingkat komando militer itu ada pada panglima TNI, Menhankam sampai ke presiden. Kalau khusus umat Islam itu komandonya bukan ke militer, bukan ke presiden, tapi langsung ke ulama guys. Karena umat Islam itu mau nggak mau nggak suka itu kembali ke ulama, karena ulama adalah penerus para nabi. Jadi ketika umat Islam itu dituntut untuk mengikuti patuh pada rasulnya, pada nabi rasulnya, ya dalam ketaatan pada Allah melalui nabi dan rasulnya, dan ketika nabi rasul nggak ada, itu diwariskan kepada para ulama. Di tingkat komando yang pasti itu adalah para ulama. Ulama sudah terikat jihad, ya dengan iman yang kuat. Umat itu percaya pada komando, garis komando ulama, mereka akan bergerak. Hanya ulama lah yang bisa menggerakkan umat, bukan pemerintah, bukan panglima TNI, bukan Menteri Pertahanan, tapi ulama. Makanya kita mengenal garis komando kedua selain militer dan pemerintahan itu garis komando ulama. Nah, itu yang perlu Anda sadari. Makanya pemerintah yang baik, ya, Menteri Pertahanan yang baik, dia akan merangkul ulama. Tidak akan mau menyia-nyiakan ulama. Dia tidak akan mau menzolimi ulama. Dia tidak akan mau mengkriminalisasi ulama. Kenapa? Karena ulama pegang garis komando dari potensi umat Islam terbesar di Indonesia ini. Ya, bukan pendeta, bukan rahib, bukan siapapun, tapi ulama. Garis komandonya pada ulama. Nah, biaya umat Islam ini gratis. Anda tidak perlu membiayai mereka, Anda tidak perlu menggaji mereka, nggak perlu, negara tidak perlu menggaji umat Islam. Yang perlu lakukan pemerintah adalah dan penerima Menteri Pertahanan adalah bagaimana supaya Islam ini adalah terjaga kadar jihadnya. Sehingga mereka tuh memiliki jiwa patriotisme sejati, membela agama, bangsa negara. Itu yang harus dipunyai oleh tiap umat Islam Indonesia guys. Untuk itu perlu dipupuk dengan cara apa? Harus dengan cara menjauhkan mereka dari semua sifat-sifat yang merusak iman dan takwa. Mental jihad itu harus dijauhkan dari hal-hal yang merusak. Apa itu contohnya? Contohnya yang pertama adalah paham komunisme. Kenapa saya sebut pertama paham komunisme? Karena komunisme ini adalah menjauhkan umat Islam dari agama. Mengajarkan umat Islam untuk benci agama. Agama itu akan doktrin komunis sekarang itu adalah agama adalah racun. Racun. Kita tahu agama adalah madu sebenarnya kan. Madu yang nikmat, yang dinikmati, mencicipnya itu manis, membuat kita tuh bahagia dunia dan akhirat. Ini komunis mencicip agama sebagai racun. Ini yang perlu waspadai. Komunis menjauhkan umat Islam dari agamanya, dari sikap jihadnya. Kalau umat Islam sudah jauh dari agama, apalagi dari ulama, dengan cara memfitnah ulama mereka kan, itu garis komando itu akan hilang. Nggak akan susah untuk terbentuk. Jadi membentuk garis komando antara ulama dengan umat itu sangat penting sekali. Sama seperti membentuk garis komando antara petinggi militer, presiden dengan prajurit. Itu penting sekali dia. Gimana supaya prajurit itu percaya kepada panglimanya. Sama seperti umat Islam percaya pada ulamanya. Nah, untuk merusak itu, yaitu sama kayak Anda tahu waktu tahun 65, itu bagaimana petinggi militer difitnah, ya, mereka akan membentuk Dewan Jenderal untuk mengkup atau mengkudeta Presiden Soekarno. Nah, jadi itu cara menjauhkan prajurit dengan jenderalnya, dengan panglimanya, sehingga mereka akan tidak percaya dengan panglimanya, sehingga akan terjadi chaos di dalam tubuh Angkatan Darat TNI, sehingga akan mudah TNI itu dihancurkan. Makanya difitnah dulu pemimpinnya, petinggi Angkatan Daratnya, Jenderal Yani, Nasution, dan lainnya itu difitnah akan mengkup, dan mereka berhasil. Mereka bisa membunuh dengan leluasa para jenderal ini, ya kan? Buktinya mereka berhasil, meskipun dengan selamat, dan buktinya fakta mereka berhasil, dan itu cara-cara licik komunis. Nah, sekarang juga mereka akan menjauhkan umat dari komando tertingginya itu para ulama. Jadi trik-trik ini selalu komunis lakukan. Bagaimana supaya hierarki antara panglima TNI ya dengan tadi itu runtuh dengan memfitnah panglima TNI.
ya jajaran tertinggi TNI difitnah, sehingga prajurit tidak percaya lagi dan akan gampang dikalahkan. Jadi umat Islam, komando tertinggi adalah ulama difitnah, dikriminalisasi, dituduh macam-macam ya, sehingga umat tidak percaya lagi pada ulamanya, sehingga garis komando itu runtuh, sehingga ulama tidak percaya lagi. Sama ketika Panglima TNI tidak percaya lagi, mereka gampang dihabisi, diculik, dibunuh. Begitu dengan para ulama akan gampang dihabisi, diculik, dibunuh. Sehingga memutus garis komando itu adalah taktik dari musuh-musuh negara kita, musuh-musuh agama kita untuk menghancurkan Indonesia dari dalam dan luar. Itu triknya yang perlu saya sampaikan. Mereka akan memutus garis komando antara ulama dengan umat Islam dan juga antara petinggi militer dengan prajurit. Makanya fitnah itu dilancarkan. Maka kita heran sebenarnya sejarah itu ya, PKI itu komunis itu selalu berusaha untuk melemahkan tingkat garis komando ini. Mereka memfitnah ulama, memfitnah petinggi militer, ya kan? Bahkan mereka membunuhnya, sehingga mereka dengan fitnah itu mereka gampang melancarkan serangan pada petinggi-tinggi itu, guys. Sehingga umat di bawah akan seperti umat dan prajurit di bawah akan seperti anak ayam kelingan induk. Sehingga mereka akan susah dikoordinasi, mereka akan susah untuk digerakkan, dimobilisasi. Kenapa? Karena pucuk pimpinannya komando ulama dan komando militer sudah hancur, udah lemah gitu ya. Dibungkam, sudah dibunuh, sudah dizolimi, sudah hilang kepercayaan gitu kan. Jadi ya paham komunis itu merusak. Dia merusak mental juga umat Islam. Sehingga umat Islam ini tidak lagi percaya pada agama. Jadi, ulama ngomongkan, ayo kita harus bela agama, bela bangsa negara. Mereka tidak lagi percaya. Apa itu agama? Ya kan? Dia tidak percaya kalau kita diajarkan Islam itu harus membela bangsa, agama, negara. Dari rongrongan baik dalam pun luar. Nah, itu adalah pahala jihad. Kalau kita gugur dalam mengemban tugas ini gitu, tugas mulia ini. Nah, mereka tidak percaya. Mereka anggap agama racun. Itu bahaya komunisme. Jadi cara komunisme melemahkan itulah dengan merusak dengan ideologi komunisme, sehingga umat Islam itu menjadi umat yang tidak lagi percaya pada agama dan tidak lagi percaya pada ulama. Itu guys. Sekarang ideologi kedua adalah kapitalisme. Ini juga berbahaya. Kapitalisme meracuni umat Islam ya itu sehingga dia jauh dari semua jihad itu dengan cara apa? Dengan memupuk sifat ubud dunia. Sehingga umat Islam itu akan terlena dengan dunia, dengan segala isinya, sehingga mereka tidak lagi memikirkan akhirat. Mereka akan sayang dengan harta benda. Mereka akan takut mati, takut meninggalkan harta bendanya. Ketika terjadi ancaman di luar dalam, mereka pertama lakukan adalah bukan mengamankan agama dan negaranya, tapi mengamankan hartanya. Luar biasa kan guys. Jadi otomatis semangat jihad mereka akan hilang. Karena ya, semangat jihad nomor satu adalah mempertahankan, ya kan, harta termasuk ya, tapi lebih penting itu agama, negara baru harta. Ya kalau semangat jihad benar tuh jadi balik ya, bukan harta dulu. Ya kalau udah masuk ancaman di luar, itu yang pertama tuh agama dulu dibela, baru bangsa, baru harta. Kecuali kalau rombongan pada harta dia itu wajib dibela dia, karena membela harta juga bagian dari mati syahid gitu kan. Nah, cuman maksud saya adalah bukan dengan cara berlebihan. Kapitalisme ini kan memupuk sifat ubud dunia, cinta dunia, sehingga harta segalanya. Ada orang sampai mau korupsi, mau melakukan kecurangan, perampokan, hanya untuk memupuk harta hingga 7 turunan. Ini buat apa coba guys? Kalau kita tidak dilarang untuk untuk pengen kaya nggak dilarang gitu, tapi ada batas-batasnya gitu. Jangan terlalu serakah, ya kan? Jangan lupakan akhirat. Anda gunakan harta itu untuk akhirat, untuk kemaslahatan agama, bangsa, negara, keluarga, diri sendiri, itu kita gunakan. Bukan untuk memupuk harta untuk dibawa mati atau untuk beberapa generasi, enggak guys. Gunakan lagi harta itu untuk agama ini, untuk bangsa ini gitu. Gitu. Jadi kapitalisme itu berusaha. Orang kan cinta harta sehingga orang lagi berjuang gitu guys. Tapi orang yang tidak punya sifat kapitalis, dia akan tetap menjadi kaya, tapi dia gunakan kaya itu untuk menjadi bekal dia di akhirat, di dunia dan akhirat gitu guys. Dengan menggunakan hartanya pada bukan penumpukan ya, tapi harta itu kan dijadikan produktif. Dia akan bikin harta itu menjadi produktif, dia akan investasikan, dia akan jadikan itu kebun, usaha dan segala macam, sehingga hasilnya itu bisa digunakan lagi untuk untuk bersedekah, untuk membangun negeri, membangun agama, itu guys. Jadi yang rusak itu adalah kapitalisme. Yang ketiga adalah sekuler. Ini bahaya juga. Sekuler itu menjauhkan orang dari agama. Sekuler itu sama dengan komunis. Ya, sekuler itu adalah apa kata gua. Ya kan? Dia tidak tunduk pada kitab suci. Dia tidak tunduk pada Allah dan Rasulnya. Tapi dia tunduk pada ego pribadi. Apa yang dia benar, apapun Quran harus mengatakan tidak, dia tidak akan ikuti itu. Dia akan ikuti kata hati dia. Ya kan? Dia akan kata hati dia gitu. Saya dulu pernah mengalami hal ini gitu. Waktu itu saya sampai berdebat dengan teman saya sebelum saya sadar kalau memang Quran hadis itu di atas segalanya. Waktu itu masalah tentang sholat di masjid.
Waktu kan saya sedikit waktu itu saya masih memang iman saya masih lemah. Itu udah jauh berapa puluh tahun lalu guys ya. Jadi waktu itu teman saya mengatakan ya, teman saya ini memang orang soleh gitu. Dia mengatakan kalau laki-laki muslim itu wajib sholat di masjid. Waktu saya masih argumentasi, saya masih memakai logika saya gitu. Ya, ketika saya katakan gini, itu saya yang wajib itu cuma sholat aja 5 waktu. Masjid itu nggak wajib, tapi dikatakan wajib bagi laki-laki. Kenapa? Dia berdalil pada ketika Rasulullah itu waktu itu akan membakar rumah-rumah warga yang tidak mau sholat di masjid. Terus saya sempat berpikir pakai logika, kalau gitu Rasulullah kejam dong. Kenapa? Kenapa nggak di rumah aja gitu? Tapi argumentasi itu lepas ketika saya sadari ternyata ya banyak manfaat laki-laki sholat di masjid. Mereka akan punya fondasi, mereka akan saling mengenal, mereka akan gampang berbisnis. Kenapa? Mereka tahu ini saudara saya. Ketika saya belanja pada saudara, mengutamakan saudara saya. Ketika saya memerlukan bantuan, saya akan utamakan saudara saya. Sehingga laki-laki sholat di masjid, mereka akan saling mengenal sama lain. Ini akan memperkokoh ukhuwah, akan memperkokoh silaturahmi, akan memperkokoh ekonomi juga gitu. Karena mereka akan tahu, oh ternyata saudara saya itu muslim, saya akan lebih bantu dia. Karena kita kan biasanya kan seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit dan akan merasakannya juga gitu. Jadi sholat masjid itu keren guys, akan memupuk segalanya, akan meningkatkan ekonomi dan segala macamnya. Sama kayak kalau Anda lihat ya, yang ada sedikit contoh orang Chinese ya, orang Cina gitu ya. Ini kita ambil contoh baiknya dari mereka ini baik sangat kompak gitu. Ketika mereka buka usaha, mereka akan tahu, mereka akan saling bantu gitu. Mereka akan meramaikannya. Padahal kita tahu sebenarnya nggak rame gitu. Tapi mereka buat rame karena orang-orang mereka yang situ gitu, yang jajan situ. Nah, ini keren guys. Ini namanya ukhuwah dalam orang China gitu. Dan itu perlu kita contoh. Dan itu sebenarnya ada dalam agama kita. Jadi ini bukan masalah fanatisme, bukan masalah ada putihnya, bukan masalah bukan masalah sara rasis, tapi inilah bentuk dukungan kepada sesama etnis atau agama gitu. Dan itu sah-sah saja. Yang awalnya itu kan kita menjelekkan. Jangan makan situ, dia bukan muslim, kan nggak gitu. Tapi kita mengajak, yuk kita utamakan saudara kita yang seagama dulu dan sesuku. Itu nggak masalah, itu kan rasis. Mengajak, bukan menjelekkan gitu kan. Itu namanya kesadaran dalam beragama dan bersuku guys, dan berbangsa. Kita perlu mengutamakan orang yang seagama, sesuku atau sebangsa gitu. Baru kita dulukan lain. Kecuali dalam hal kondisi yang urgent, misalnya ada orang butuh sedekah misalnya. Ada yang miskin agama lain yang lebih butuh bantuan, agama kita yang kurang butuh bantuan, ya kita dulu kan yang perlu lebih butuh bantuan guys gitu. Tapi untuk perkara-perkara lain ya, ekonomi dan segala macam, kita harus dulukan yang tingkatan tertinggi itu agama dulu, baru yang lain gitu kan. Karena kita dalam Islam ini adalah satu tubuh gitu. Gak peduli apa suku Anda mau dari Afrika, Eropa, Asia, semua suku sama, penting ada satu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Nah, jadi itu kita contoh dari orang China. Itu saya apresiasi bagaimana kompak mereka. Dan maka itu diajarkan di masjid. Kenapa sholat jamaah di masjid? Agar kita bisa mengenal. Oh, ternyata si Anu muslim. Besok saya belanja sama dia. Saya kalau mau bisnis sama dia aja dulu utamakan dia. Kalau ada kan harus jaga nih, karena kan dia saudara saya. Kalau dia susah saya bantu gitu. Gitu guys. Jadi kita harus hilangkan sifat sekuler gitu. Karena sekuler itu tidak berpegangan pada Quran hadis, tapi pada apa kata dia gitu. Apa kata dia itu lebih tinggi pada Quran hadis. Quran hadis ngomong A, ya dia ngomongnya B, bisa B. Dia merasa lebih benar daripada Quran hadis. Itulah pemikiran sekuler. Makanya ketika ada waktu acara ILC ya, siapa namanya itu yang saya lupa, Samara dia katakan, apa hak negara mengatur orang hubungan intim di rumah, di kamar gitu loh. Ini masalah agama. Yang bukan murim tidak boleh berduaan gitu kan, haram, pacaran pun haram gitu. Nah, berarti kan dia mengikuti ego dia. Bagi dia itu nggak masalah, bagi agama itu masalah, bagi Allah Rasul itu masalah. Jangan lagi Anda berduaan di tempat privat atau publik, ya itu haram hukumnya kalau ikut hukum Allah. Tapi dia ikut hukum sekuler, yaitu hukum yang dibuat sendiri dengan logika dia. Karena dia nggak tahu kalau Tuhan itu melarang itu. Bagi dia itu nggak masalah gitu. Nah, itulah dinamakan sekulerisme. Nah, kalau Islam seperti itu, ketika ulama mengkomodasi jihad, dia kan tidak akan mau ikut. Ngapain gue jihad? Ntar mati kok. Ntar saya mati, ntar harta saya dirampas, ntar bagus saya aman gitu kan. Karena dia sudah berpikiran sekuler gini guys. Apa kata dia yang benar? Apa kata
Karena hadis yang disampaikan melalui ulama dia tidak dengar lagi. Nah, jadi berbahaya ya. Jadi sementara ini ya ada 3 paham yang berbahaya tetap tetap umat ya, tetap Samadiyat. Dalam Samadiyat itu paham komunisme, kapitalisme dan sekuler, juga liberal. Nanti liberal liberal Anda tahu lah, itu nggak perlu saya bahas ya. Itu sebenarnya paham-paham yang mirip juga antara kapitalisme dengan liberal gitu ya. Jadi 4 paham ini yang perlu kita waspadai. Nah, untuk bagaimana memunculkan pluralisme Islam dan selain dari menjauhkan dari 4 paham ini, harus perbanyak pendidikan agama guys, yaitu penegakan Pancasila ya. Pancasila pertama orang sering lupa, isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ngomong tentang Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti ngomong tentang bukan cuma bertuhan yang Maha Esa guys, tapi juga bagaimana Tuhan yang Maha Esa itu bukan cuma hiasan. Kamu apa agamamu? Islam, berarti punya Tuhan Maha Esa? Iya. Ya nggak bisa gitu aja dong. Kalau Anda mengaku bertuhan yang Maha Esa, berarti Anda harus wajib mengerjakan semua perintahnya dan menghindari semua larangannya. Itu dikatakan bertuhan Maha Esa yang total, nggak sekedar jargon. Kamu itu ibu kamu ya? Iya, ya sekedar itu aja. Disuruh ibunya nak beli gula, enggak bu, malas. Ini bu, dia kerjakan, disuruhnya jangan keluar malam ya, dia keluar malam. Dia cuma mengakui di lisannya saja itu ibu saya, tapi dia prakteknya dia tidak menganggap itu ibu dia. Kalau dia menganggap itu ibu dia, ketika ibunya perintahkan, nak beli gula di warung, oke bu siap saya belikan gitu. Nak jangan keluar malam ya, siap bu, dia tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu gitu kan. Itu baru namanya dia tuh beribu yang benar gitu. Gak cuma di mulut saja. Sama kayak berketuhanan Maha Esa, dia harus konsisten menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah yang namanya bertuhan Maha Esa yang sejati. Menerapkan Pancasila pertama dengan sejati, dengan total. Dia bukan hanya di mulut saja. Dia mengaku bertuhan Maha Esa, tapi dia maksiat. Tapi dia mengerjakan yang batil dan menolaknya hak. Itu dia tidak mengamalkan sila Pancasila. Itu hanya dia cuma bisa teriak aku Pancasila. Buktinya apa? Dia masih maksiat, masih mengkriminalisasi ulama, masih menzalimi umat Islam gitu kan, masih memfitnah-fitnah sana sini gitu. Ya kan? Masih menuduh orang radikal, masih menunjuk sana sini. Itu dia tidak menjalankan sila pertama Pancasila. Itu hanya di mulut saja guys. Aku Pancasila, faktanya hoax. Faktanya dia tidak Pancasila sama sekali. Ya kan? Dia justru bertentangan dengan sila Pancasila ya, yang menuntut kita untuk juga hanya untuk diucap saja, tapi harus dilaksanakan dengan konsekuen ya, jalankan semua perintahnya dan jauhi sila larangannya. Baru nanti akan lahir sila lainnya. Baru nanti akan lahir sila kedua dengan kan yang sila pertama ini guys. Sila kedua 3, 4, 5 dia akan tegak tanpa tegaknya sila pertama. Nah, orang beriman dan bertakwa yang menegakkan sila pertama, dia akan otomatis akan mengaplikasikan sila kedua otomatis. Karena sila pertama udah lulus gitu. Dia nanti akan jadi pribadi muslim yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia juga akan menciptakan persatuan Indonesia. Dia juga akan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia juga akan menciptakan sila pertama diaplikasikan akan teraplikasikan otomatis sila lainnya. Karena tiangnya kan sila pertama tadi. Gitu. Makanya rawan ditaati sila pertama itu diganti dengan kebudayaan, itu fatal sekali guys. Karena yang kita ikuti bukan budaya, tapi Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Budaya tunduk sama Tuhan, bukan Tuhan tunduk pada budaya. Makanya kacau kalau dikatakan ketuhanan yang kebudayaan. Yang benar adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang bersumber pada yang Tuhan Maha Esa, bukan bersumber pada budaya. Jadi tiangnya, komandonya itulah Allah SWT, bukan budaya tadi guys. Budaya wajib tunduk pada Tuhan itu tadi. Karena yang kita ikuti kan hukum Tuhan tadi, bukan hukum budaya guys. Nah, lalu perbanyak pendidikan agama. Ya. Kalau sekarang kita kan miris nih. Pendidikan agama kata mau cabut. Ini akan menjadikan potensi Maha Esa akan makin hilang guys. Potensi jianya akan makin hilang. Mereka akan jauh dari agama. Ini ada trik-trik PKI. Kalau saya mau katakan ya, trik komunis ini menjauhkan umat Islam dari agama, dari ulama. Ini perlu berbahaya, kita waspadai. Harus sadar akan hal ini guys. Ini berbahaya sekali. Menjauhkan umat Islam dari agama dengan cara menghilangkan pendidikan agama. Ini luar biasa. Termasuk dalamnya pendidikan sejarah. Sejarah mengangkut tentang perjuangan bangsa, perjuangan umat Islam bersama tentara untuk membersihkan negeri ini dari komunisme, dari penjajahan. Bahaya. Di akar sejarah kita pun harus dikembalikan. Makanya penting sekali pelajaran agama dan sekolah dikembalikan ke sekolah dengan porsi lebih besar, sehingga semangat itu timbul. Kita dahulu pernah dijajah, kita dahulu pernah dirongrong oleh paham komunis, dan kita berjuang jihad untuk melawan itu semua. Itu guys.
dengan agama yang benar gitu kan, kita akan tahu kalau ini adalah jihad. Ya, melawan kemungkaran, melawan rongrongan terhadap agama bangsa negara. Nah, itulah cara untuk mengeluarkan potensi Islam. Jadi umat Islam itu harus diperbanyak pendidikan agamanya, diperbanyak pendidikan sejarahnya, sehingga mereka akan paham. Mereka menjadi pribadi yang unggul dalam hal mentalitas jihad fisabilillah. Sehingga ketika kapanpun jadi serangan itu, baik dalam luar itu, Menteri Pertahanan sampai Presiden itu akan tenang. Karena mereka tahu, mereka tidak hanya punya tentara bersama panglimanya, tapi juga punya umat Islam dengan komando tertinggi para ulama. Makanya pemerintah yang baik, yang ngerti akan potensi ini, dia akan merangkul umat Islam. Dia akan merangkul para ulama. Dia akan membuat umat Islam ini menjadi orang yang punya jiwa jihad sejati, bela agama, bela negara. Dia akan perbanyak pendidikan agama, sehingga umat Islamnya akan menjadi orang-orang yang soleh, yang taat pada agamanya, punya semangat jihad tinggi, tentu bonusnya gitu hasilnya kan. Dan juga diajarkan sejarah dengan baik dan benar tentang bagaimana perjuangan umat Islam dalam menegakkan kemerdekaan, ya, kemerdekaan dan juga melawan tantangan rongrongan dari musuh laten komunis, gitu guys. Jadi sekali lagi guys ya, pemerintah tidak paham ini, pemerintah akan kehilangan potensi umat Islam. Sehingga ketika negara kita diserang akan lebih gampang hancur. Kenapa? Karena yang tersisa hanya tinggal komponen militer. Komponen umat Islam sudah mati sendiri-sendirinya. Sehingga akan gampang diruntuhkan. Karena pilar fondasi pertahanan keamanan negara itu ada dua, militer dan umat Islam. Kalau dikomandai oleh Panglima TNI sampai Presiden dengan juga para ulama, guys. Makanya saya bahagia ketika Rizik balik pulang ke Indonesia. Berarti itu akan mengembalikan satu tingkat komando yang hilang, yaitu komandonya ulama, imam besar umat Islam Indonesia, ya kan? Nah, tapi tentu dengan pulangnya beliau tentu akan bagi banyak musuh-musuh yang gerah gitu, musuh-musuh Islam dan musuh-musuh negaranya yang gerah gitu, karena negara ini tambah kuat dengan kembalinya Rizik Syihab, karena tongkot komando itu sudah datang gitu guys. Ibaratnya Panglima TNI yang diasingkan gitu kan, yang difitnah, ingat kan? Panglima TNI itu kan diasingkan, bahkan dibunuh dalam lubang buaya. Nah, itu dikembalikan marwahnya, jadikan pahlawan revolusi malah, sehingga itu kan ditakuti oleh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh negara kita, guys. Kembalinya tongkat komando yang hilang dari ulama, imam besar Islam Indonesia, Rizik Syihab. Maka kita perlu waspada. Sepulangnya beliau nanti itu kan makin banyak tekanan. Mungkin musuh Islam, musuh negara tidak akan diam. Mereka selalu melancarkan propaganda. Bagaimana supaya memfitnah para petinggi militer dan memfitnah komando ulama. Tapi kalau petinggi militer pinahnya agak susah karena mereka jelas punya komando yang kuat. Kalau yang paling gampang ya dipindah itu ya ulama. Karena ulama tidak punya garis seperti struktur di tentara yang jelas semuanya. Kita hanya sistem iman, dan itulah perlu dipupuk iman kepada ulama sebagai mereka adalah penerus para nabi. Itu ulama-ulama yang kita yakini keimanan dan kebenarannya, bukan ulama-ulama masuk yang dekat dengan penguasa. Ulama-ulama independen yang jelas mereka tidak mencari uang di pemerintahan, mereka tidak mencari harta di pemerintahan, mereka murni memperjuangkan agama, bangsa, negara, dan umat. Itu ulama itu kita cari. Itu adalah ulama yang berada di luar garis kekuasaan. Makanya ketika ulama sudah masuk garis kekuasaan, kita harus pada. Dia sudah berubah nanti itu. Dia sudah lagi memegang prinsip dan tidak lagi memegang itu yang dikatakan ulama su. Makanya berbahaya ketika ulama sudah dekat dengan penguasa, itu berbahaya dalam artian bukan dekat yang ulama itu harus dekat dengan penguasa. Dalam artian bukan ulama yang mencari penguasa ya. Penguasa mencari ulama. Yang terbalik. Jadi kalau ada ulama yang mencari penguasa itu berbahaya. Jangan kita pegang kata-katanya. Yang benar adalah penguasa mencari ulama. Banyak kisah yang kita dengar ya. Contohnya waktu itu saya pernah dengar. Bagaimana seorang pemimpin itu ya, khalifah itu memanggil ulama. Dia tahu nih ulama besar negeri ini dan sangat dihormati, didengar suaranya. Jadi ketika itu dia minta tolong dan ulama yang menolongnya, habis itu dia pergi gitu guys. Dia tidak meminta apapun itu, dikasih pun dia tidak menerima. Dia datang situ hanya untuk membantu. Nah itulah ulama yang benar gitu. Ulama yang jauh dari kekuasaan, dalam artian jauhnya bukan jauh dia dekat dengan penguasa, tapi tidak mendapatkan hidup dari penguasa guys. Penguasa itu hanya bagi dia tuh tempat tuh dia nasihatin gitu kan. Jadi kepentingan ke penguasa itu hanya untuk memberikan nasihat. Jadi ketika khalifah tadi memanggil ulama tadi, ini datang hanya untuk memberi nasihat. Ingatlah mukminin, kamu hidup cuma sekali, ya, kamu akan dihizab nanti di akhirat. Dah selesai. Saya menyampaikan jangan dia pulang tanpa menerima apapun itu pemberian dari pemerintah. Jadi concern dia hanya untuk memberi nasihat kepada pemerintah. Nah itu ulama yang baik. Ulama yang baik itu akan selalu memberikan nasihat dan kritik kepada pemerintah.
tanpa melakukan imbalan balik. Bukan dengan ngasih nasihat kritik itu dia langsung jadi diangkat, enggak. Justru dengan kritik itu dia bisa menjadikan pemerintah, kalau pemerintah ini berada di jalur yang salah, yang berada jauh dari koridor agama gitu guys. Itu jadi ulama yang baik adalah ulama yang selalu menasihati dan mengkritik pemerintah, itu ulama yang baik. Karena dia concern terhadap nasib umat, dan nasib umat itu ada di tangan pemerintah. Ya, kalau ulama paling bisanya cuma memberi tausiah, memupuk iman. Tapi ekonomi kan tentu urusannya ke pemerintah yang ngatur ekonomi dan segala macamnya. Urusan umat itu kan pemerintah yang ngatur. Zakat, haji semua kan pemerintah. Ulama hanya garis komando ketika kondisi sedang kritis gitu guys. Nah, sekali lagi guys ya, makanya ulama terbaik itu adalah ulama yang jadi semakin kritis dan bijak. Ulama masih pemerintah itu semakin benar itu ulama. Justru bahaya kalau ulama itu diam saja. Karena kita perlu tahu ya guys ya, iman paling kuat adalah dengan lisan, dengan tindakan. Kalau Anda melihat kezaliman depan mata Anda harus ubah dengan tangan, alias dengan kekuatan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu lagi dengan dalam hati, tidak menyukai dalam hati. Nah, itu adalah selama iman. Ulama terbaik dia akan gunakan kerahkan kekuatan untuk mengubah kezaliman. Ya, makanya ulama-ulama yang keras itu guys, itu imannya paling kuat. Minimal dia bersuara. Jadi kalau Anda lihat ada ulama yang menggunakan kekuatan, dia bentuk laskar, dia menekan pemerintah dengan kritik, dengan apanya, itu adalah ulama yang benar itu guys. Itu yang perlu diikuti. Ya, maksudnya bukan dia melakukan kancuran ya, tapi dia menekan. Dia punya bargaining power. Dengan kekuatannya dia bisa menekan pemerintah. Dia punya laskar, dan dia gunakan itu bukan untuk keburukan, tapi untuk menekan pemerintah. Agar pemerintah ini sadar kalau pemerintah itu salah gitu, keluar dari koridor agama gitu. Nah, minimal dia dengan lisan. Jadi ulama yang baik adalah ulama yang menggunakan kekuatannya untuk mencegah nahi mungkar, seperti FPI gitu kan, bagaimana dia memberantas maksiat, itu benar tuh guys. Dia imannya kuat, nampak maksiat diubah dengan tangan dia, dengan semampu dia. Makanya bentuk laskar untuk mengumpulkan maksiat. Itu iman paling kuat tuh. Ulama nomor kuat imannya itu yang dengan lisan. Ya, kita bahkan ada dengar banyak ulama mengkritik pemerintah, mengkritik maksiat, itu ulama itu udah kuat imannya juga. Karena dia menggunakan lisannya. Nah, berbahaya adalah ulama yang cuma diam dalam hati. Itu berarti ulama itu imannya lemah, guys. Maka panutan ulama kita adalah ulama semakin dia berani ulama ini. Ya, makanya kita tahu ada beberapa ulama berani Indonesia itu imannya posisi terkuat, guys. Seperti Ustaz Yawaloni, Ustaz Felix Siau, Ustaz Abi Siap, Abi Bahar, itu posisi ulama yang imannya paling kuat. Karena mereka menegakkan yang hak yang mati itu dengan kekuatan. Juga apalagi dengan lisannya juga gitu. Jadi ulama itulah yang jadi panutan kita gitu. Maka nggak heran ketika Abi Siap itu dikatakan sebagai didaulat sebagai imam besar umat Islam. Karena beliau memiliki ciri itu. Beliau imannya paling kuat. Dia tidak hanya menggunakan lisan, tapi juga dengan kekuatan guys, yang semampu beliau gitu. Bahkan beliau mengubahkan jiwa raganya sampai beliau tidak dibunuh, bahkan beliau melelahkan dia sampai harus hijrah ke Mekah ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini guys, membahas itu ya, potensi umat Islam ini sangat besar, harus memanfaatkan, pemerintah harus paham itu, Menhan harus paham itu, gunakan aplikasi yang ini didapat dengan cara tentunya gratis, Anda tidak perlu membayar ya. Bahkan umat Islam membayar pemerintah dengan gajinya, dengan pajaknya gitu kan, menghidupkan roda ekonomi. Ini kurang apa lagi coba potensi umat Islam Indonesia ini, tidak pernah kemana. Nah, pemerintah harus yang cerdas akan menggunakan ini. Dia akan rangkul ulama, dia akan rangkul umat Islam, ya kan? Bahkan dia akan memakai syariat Islam. Karena syariat Islam ini adalah jalan untuk memupuk semangat jihad juga. Karena kalau orang berpakai syariat Islam, dia tidak akan maksiat. Dia akan dekat dengan agama, dan dia tidak akan maksiat, dan dia akan terjaga mentalitas jihadnya. Karena pikirannya cuma satu, yaitu bagaimana mendapatkan kampung akhirat dengan cara mati syahid. Dia membenci peperangan, tapi dia tidak akan lari, dia tidak akan seperti prajurit yang desersi. Karena ada misal tuh ya guys, kalau dalam perang itu kita lari, itu luar biasa hukumannya. Maka udah perang itu kita nggak boleh lari, kita harus hadapi sampai tidak berhabisan. Kecuali kalau memang kita mencantik, kita untuk bukan lari dalam artian kita menambahkan itu untuk nanti kita perang lagi, itu masih boleh. Tapi kalau Anda dalam posisi Anda intinya adalah Islam itu bertempur sampai habis, karena yang dicari itulah mati syahid gitu. Nah, mental itu tidak ada di yang tempat lain, saya rasa. Di agama lain nggak ada. Mental itu hanya ada dalam Islam. Itulah potensi umat Islam yang paling besar yang bisa digunakan oleh pemerintah dan pemerintahan dalam menyikapinya. Ini sangat keren sekali guys. Kalau bisa pemerintah sadar dan cerdas akan potensi ini.
Oke guys, jadi mungkin bukan seperti sekarang ya, yang malah umat Islam itu malah dijauhi, malah dijadikan momok, ditakuti, apalagi dijadikan musuh, ulama juga difitnah, dikriminalisasi. Itu pemerintah berarti nggak cerdas dalam dalam menyikapi atau mengetahui potensi yang terpendam, belian terpendam dari umat Islam Indonesia beserta para ulama ya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.